Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perawatan menjelang ajal paliatif pada pasien kanker. Untuk definisi dari kanker. Definisi kanker. Penyakit kanker merupakan suatu penyakit akibat pembelahan sel jaringan tubuh yang tidak terkendali. Kemampuan sel dalam membelah dan mengendalikan pertumbuhan sel terganggu akibat adanya sel-sel jaringan tubuh tidak normal. Sel-sel kanker bersifat menyusup ke jaringan sekitarnya invasif, seperti pada jaringan ikat, darah, serta organ-organ penting lainnya. Klasifikasi. Ada 5 kelompok besar yang digunakan untuk mengklasifikasikan kanker, yaitu karsinoma, sarkoma, limfoma, adenoma, dan leukemia. Yang pertama itu karsinoma, ialah kanker yang berasal dari kulit atau jaringan yang menutupi organ internal. Yang kedua, sarkoma, ialah kanker yang berasal dari tulang, tulang rawan, lemak, otot, pembuluh darah, atau jaringan ikat. Yang ketiga, limfoma, ialah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening dan jaringan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, adenoma, ialah kanker yang berasal dari tiroid, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan jaringan kelenjar lainnya. Yang kelima, leukemia, ialah kanker yang berasal dari jaringan pembentuk darah seperti sumsum tulang belak, sumsum tulang, dan sering menumpuk dalam aliran darah. Etiologi kanker yang pertama, lingkungan sosial. Yang kedua, fisik, radiasi, perlukaan atau lecet. Yang ketiga, kimia, berasal dari makanan, industri, farmasi, dan rokok. 4. Genetik, payudara atau virus. 5. Virus umumnya pada binatang. Penyebab kanker yaitu tubuh yang tidak sehat. Tubuh yang sehat tidak mampu mempertahankan diri terhadap kanker. Ini terjadi karena interaksi kompleks antara pajanan karsinogen dan mutasi yang sudah menumpuk dalam beberapa gen yang disebut onkogen, sehingga mengaktifkan pembelahan sel yang mempengaruhi perkembangan embrionik. Gen kanker lain, yaitu gen supresor tumor, ini akan menghentikan pembelahan sel. Penyebab kerusakan gen yang didapat, yaitu virus, radiasi karsinogen, lingkungan, serta makanan dan hormon. Faktor lain yang mempengaruhi jadinya kanker yaitu usia, status gizi, keseimbangan hormonal, dan respon terhadap stres. Patofisiologi, sel abnormal membentuk sebuah kelompok dan mulai berproliferasi secara abnormal, membiarkan sinyal pengatur pertumbuhan di lingkungan sekitarnya sel. Sel mendapatkan karakteristik invasif sehingga terjadi perubahan jaringan sekitar. Sel menginfiltrasi jaringan, memperoleh akses ke limfe dan pembuluh darah yang membawa sel karena tubuh yang lain. Kejadian ini dinamakan metastasis atau kanker menyebar ke bagian tubuh yang lain. Manifestasi klinis. Secara umum, pada stadium dini, kanker biasanya belum menimbulkan keluhan atau rasa sakit. Biasanya penderita menyadari bahwa tubuhnya telah terserang kanker ketika sudah timbul rasa sakit. Padahal saat ada keluhan tersebut, kanker sudah memasuki stadium lebih lanjut. Sel-sel kanker menyebar dari satu organ atau bagian tubuh ke organ atau bagian tubuh yang lain melalui invasi dan bermetastase sehingga manifestasi sesuai organ atau tubuh yang terkena. Kanker menyebabkan anemia, kelemahan, penurunan berat badan, disfagia atau kesulitan menelan, anoreksia, sumbatan, dan nyeri, atau seringkali stadium akhir.
Gejala disebabkan oleh penghancuran jaringan dan pengintaian oleh jaringan kanker non-fungsional atau jaringan yang sangat produktif, misalnya gangguan sumsum tulang, dan anemia atau kelebihan produksi steroid adrenal, tekanan pada struktur sekitar, peningkatan kebutuhan metabolik, dan gangguan produksi sel-sel darah. Penata laksanaan. 1. Pembedahan. Sangat efektif bila dilakukan pada penderita kanker stadium awal sehingga mempunyai peluang sembuh. 2. Kombinasi. Pengobatan kombinasi memudahkan antara kemoterapi, radioterapi, dan pembedahan. Yang ketiga, radiasi. Radiasi atau penyinaran bertujuan untuk menghancurkan jaringan yang terkena kanker. Yang keempat, kemoterapi. Pengobatan kemoterapi bertujuan menjangkau sel-sel kanker yang menyebar ke bagian tubuh lain dengan cara menghambat dan mengontrol pertumbuhan sel kanker. Anemia. Anemia merupakan masalah umum pada pasien kanker ginekologi yang mendapat kemoterapi karena dapat terjadi akibat dari kankernya atau sebagai komplikasi pemberian kemoterapi. Yang selanjutnya ada neutropenia febril. Neutropenia febril merupakan komplikasi kemoterapi yang berpotensi mengancam jiwa, sering terjadi pada penderita kanker ginekologi karena obat-obat kemoterapi yang digunakan untuk tumor ganas ginekologi banyak yang mengakibatkan supresi tulang walau hanya berlangsung dalam waktu singkat. Adapun komplikasi berikutnya yaitu trombositopenia. Trombositopenia merupakan komplikasi yang kemungkinan terjadi akibat kemoterapi pada tumor-tumor padat. Pendarahan pasif lebih sering terjadi selama kemoterapi. Penata laksanaannya yaitu melakukan transfusi trombosit untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi pendarahan berat, pendarahan intercerebral. Peran perawat paliatif terhadap pasien kanker. Peran perawat diungkap dalam penelitian kualitatif dari Kelvin et al. 2009 adalah sebagai fasilitator. Fasilitator maksudnya adalah perawat memberikan waktu kunjungan yang lebih lama bagi keluarga pasien kanker yang menjelang ajal sehingga pasien dan keluarga memiliki banyak waktu kebersamaan. Perawat berusaha menghadirkan keluarga untuk mempersiapkan keluarga menerima kematian pasien karena sulit bagi keluarga menerima kematian kondisi pasien. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan non-mikroskopis ada klinik saja, terus penunjang klinik. Yang pertama itu ada radiologi, laboratorium, endoskopis, EEG, dan lain-lain. Terus selanjutnya itu operasi eksplorasi. Terus tes imunologi atau biokimia. Selanjutnya itu pemeriksaan mikroskopis. Yang pertama itu ada hematologi dan sitologi.
Yang kedua ada histologi metastase, yang ketiga ada histologi tumor primer, dan yang keempat ada autopsi dengan histolog. Baik, itu dia mengenai konsep medis dari kanker dari kelompok 4. Semoga bermanfaat untuk masyarakat, mahasiswa, dan siswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.